Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farel Azizan Saputra dari Teknik Geologi Angkatan 2022 UPN Veteran Yogyakarta. Nah, melalui video ini, saya akan memberikan sebuah tutorial untuk membuat peta geomorfologi beserta penampang geomorfologi menggunakan software ArcGIS. Di sini ArcGIS yang saya gunakan adalah 10.8. Dan untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah itu menyiapkan peta dasar dari kafling yang ingin kita interpretasi untuk geomorfologinya. Nah, contohnya itu seperti ini untuk peta dasar. Di sini berupa ada kontur interval dan juga kontur indeks. Dan juga ada anak sungai ataupun sungai jika ada. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat layer baru. Di sini kita pergi ke katalog aja. Terus kita connect dulu folder yang ingin kita simpan. Misal kita mau simpan di dalam dokumen, terus kita pencet, terus kita klik OK. Di sini maka file dokumen penyimpanan Anda itu bakal muncul di sini. Di sini saya simpannya di data minggu 7 di Geoinformatika. Di sini kita klik kanan saja, terus klik new, kemudian save file. Ini kita klik. Terus untuk namanya sendiri ini kita ubah saja ke semisal kalian mau menginterpretasi sebuah lahan struktural, maka tulis saja di sini struktural. Dan di sini kita ubah ke poligon karena kan kita ingin memblok warna ya sesuai lahan interpretasi kita. Terus untuk koordinat sistem itu disesuaikan dengan kafling kalian. Ini kita bisa pilih edit. Terus kita tinggal pilih deh kafling kita tuh berada di daerah mana. Di sini saya menggunakan BGS 1984 UTM zone 47N. Di sini kita klik OK, kemudian klik OK. Klik OK lagi. Maaf, kita ubah. Klik OK. Nah, maka nanti akan muncul di sini. Nah, baik, ketika udah muncul SHP baru kalian di sini merupakan struktural, kita klik kanan, terus kita edit features dan juga start editing. Nah, ketika udah muncul seperti ini, kita klik continue aja. Terus maka akan muncul menu create features di sini. Nah, di sini kita klik satu kali pada struktural, kemudian klik satu kali lagi pada polygon. Nah, langkah selanjutnya kita batasin di bentuk lahan yang ingin kita interpretasi. Misal saya ingin menginterpretasi daerah sini ini sebagai perbukitan struktural karena di sini ada struktur sesar ya. Nah, di sini kita tinggal klik aja. Nah, untuk menu yang stretch segment, tools yang stretch segment itu seperti membuat garis-garis lurus seperti ini. Nah, namun ketika kita ingin membuat batas mengikuti sebuah kontur, itu kita tidak perlu menggunakan stretch segment, hanya perlu menggunakan trace. Nah, di sini kita tinggal klik trace satu kali, kemudian tinggal klik aja di bagian konturnya satu kali. Maka dia akan loading sebentar. Dan kemudian nih kita tinggal arahin kursor sesuai panjang kontur yang kita inginkan sebagai batas. Nih, ini semisal sampai sini nih. Nah, maka akan terblok sesuai garis yang kita buat melalui kursor kita. Nah, jika ingin membuat lagi, kita tinggal klik lagi, kemudian kita trace sampai ke ujung. Di sini saya akan trace sampai ujung. Nah, jika udah sampai ujung sini, kita tinggal klik lagi. Kemudian ini kita perlu ubah lagi ke stretch segment untuk eh, menutup poligon kita. Jadi kalau tidak ditutup kemudian kita save itu maka hasil
blok kita akan terhapus, maka kita perlu untuk menutup poligonnya. Di sini tinggal diklik 2 kali aja. Nah, maka akan tampilannya akan seperti ini. Ini menandakan bahwa blok untuk bentuk lahannya udah selesai. Kemudian ini tidak lupa kita klik editor, terus save edits untuk mengsave, kemudian stop editing. Nah, di sini udah terbentuk lahan struktural. Nah, hal yang selanjutnya kita perlu lakukan itu kita ubah warnanya sesuai interpretasi masing-masing. Untuk struktural itu menggunakan warna ungu untuk perbukitan struktural. Nah, lakukan step yang sama untuk memenuhi semua bentuk lahan yang ada di kafling kalian. Nah, ini merupakan hasil saya setelah menginterpretasi kafling saya. Nah, kafling saya ini berada di daerah Subuh Salam, daerah Sultan Daulat di Aceh. Dan di sini ada perbukitan struktural, terus ada lembah antar bukit, terus ada denudasional, dan juga ada fluvial. Nah, setelah Indonesia semua, maka untuk peta geomorfologi udah cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan membuat penampang. Nah, selanjutnya yang kita perlu buat adalah sebuah penampang geomorfologi. Nah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita klik kanan pada daerah sini. Oh ya, pastikan kalian sudah memasukkan data SRTM di sini ya, karena saya sudah memasukkan data SRTM, maka kita tinggal hanya eh, memancingnya saja. Di sini kita klik kanan terus 3D analis. Dan untuk yang ini kalian pilih sesuai klip kafling kalian, karena kafling saya di sini udah terpotong menjadi channel project raster underscore clip. Di sini kita pilih ini. Nah, hal ini tuh untuk yang berkata klip itu agar pembuatan penampang kalian tidak sampai seluruh data SRTM, makanya hanya sampai di kafling kalian saja. Nah, ketika sudah selesai, kita pergi ke katalog, terus ke folder yang kita connect tadi, kita klik kanan, new, kemudian save file. Di sini kita namakan sebagai sayatan geologi A hingga A aksen. Nah, di sini kita buat polyline saja, kemudian untuk koordinat kita sesuaikan ke zona yang sesuai dengan kafling kita. Kita klik OK, terus OK lagi. Nah, maka akan muncul sayatan di bagian layer sini, sayatan geologi, yang seperti yang saya tandai. Nah, setelah itu kita klik kanan pada sayatan ini, kemudian kita edit features, terus start editing. Kita continue. Nah, maka di bagian create features ini akan muncul sayatan geologi A hingga A aksen sesuai yang kalian namai. Di sini kita tinggal klik, terus kita klik line ini. Lalu untuk penampang geomorfologi itu sangat penting untuk menemui seluruh bentuk lahan. Maka dalam satu penampang itu diusahakan telah memenuhi semua lahan. Namun jika tidak memungkinkan, maka perlu dibuat 2 penampang. Karena di sini saya dalam satu penampang itu udah mencakupi semua bentuk lahan, maka saya hanya perlu menggunakan satu penampang atau satu sayatan. Sini kita klik aja di bagian ujung sini, terus kita tarik hingga menemui semua bentuk lahan seperti ini. Ya, tinggal kita klik, terus kita klik 2 kali. Terus ketika sudah muncul seperti ini, kita editor, terus save edits, kemudian stop editing. Nah, ini kita besarkan saja untuk sayatan geologinya sebesar 3 agar kelihatan dan juga berwarna hitam. Nah, maka kan sayatannya akan seperti ini. Lalu,
kita pergi ke 3D Analysis, kemudian kita pencet 3D Analysis ini, kemudian option. Terus untuk ini merupakan location to save profile graph data. Di sini kita pilih aja lokasi yang sama dengan kita menyimpan data kita sebelumnya. Di sini saya menyimpannya di data minggu 7. Kita klik OK. Terus kita OK lagi. Nah, ketika udah selesai seperti ini, kita melakukan interpolate line. Pada menu 3D Analysis kita cari nih yang interpolate line. Ini kan interpolate polygon. Nah, ini yang kita perlukan yaitu interpolate line. Di sini kita klik aja. Terus kita buat garis persis sama seperti sayatan kita. Kita klik di sini. Terus kita drag garisnya sampai sini. Akhir dari sayatan kita. Jika udah di klik 2 kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ketika udah muncul seperti ini, kita pergi ke menu 3D Analysis lagi, terus ke sini nih, bagian point profile. Namun jangan dipencet point profile ya, kita pencet yang panah ke bawah, terus kita pilih profile graph. Ini kita klik. Nah, di sini akan muncul tampilan kasar mengenai ketinggian dari lahan-lahan yang sudah disayat menurut sayatan kita tadi. Nah, ini ada yang tinggian, ada yang rendahan, seperti itu. Ini merupakan gambaran kasar dari penampang kita. Nah, jika udah dilihat, kita tinggal di close saja. Nah, lalu ketika udah selesai, kita pergi ke katalog. Terus pada tempat yang kita save tadi, kita refresh. Nah, maka akan muncul ini data pg1.shp. Nah, pg1.shp ini kita tarik ke sini, drag. Ini kita klik, ditahan, terus dimasukkan ke sini. Nah, maka akan masuk ke dalam peta. Ini kita klik OK aja. Nah, maka tampilan penampang kita kan seperti titik-titik seperti ini. Nah, titik-titik seperti ini akan mewakili tiap ketinggian. Seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita lakukan itu kita klik kanan pada PG1 ini, kemudian kita open attribute table nih, bagian sini kita klik. Nah, maka akan muncul table dari titik-titik yang udah kita buat sebelumnya. Nah, setelah ini kita pergi gini ke table option, kita klik panahnya, terus kita add field. Nah, untuk di bagian name ini, add field ini sebenarnya sama kayak di Excel, dimana kita menambahkan kolom seperti itu. Kita namai sebagai batas little. Terus untuk type-nya sendiri kita ubah ke text. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul table baru yaitu batas little, yang dimana batas little ini akan kita isi. Ini kan merupakan perwakilan tiap-tiap titik nih, dari FID 1 hingga ke FID ratusan, seperti itu. Nah, salah satu dari poin-poin ini atau titik-titik ini itu mewakili sebuah batas bentuk lahan, yang dimana batas bentuk lahan itu akan kita cari, kemudian kita tandai di batas litologi ini agar pembuatan penampang nanti bisa dimudahkan, seperti itu. Nah, ketika udah muncul tabel batas litol ini, kita close saja, tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya kita lakukan, kita klik kanan pada PG1, kemudian edit features, kemudian start editing. Kita continue. Nah, kita cari nih, kita zoom, terus kita cari titik yang mewakili sebuah batas bentuk lahan. Di sini karena tidak terlalu pas ya untuk titik-titiknya, kita pilih yang mendekati aja. Ini kita pilih. Oh ya, sebelum kita klik ini, kita klik dulu klik kanan dulu kepada PG1-nya. Kemudian kita open attribute table.
kita kesampingkan ke sini. Nah, kita klik nih pada titik yang ini. Kemudian nanti kita cari di tabel, maka akan keblok seperti ini. Nah, di sini poin atau FID 22 itu merupakan perwakilan dari titik yang kita pencet ini. Nah, di sini kita tinggal namai aja. Kita klik ini, terus namai batas denudasi dengan fluvial. Nah, di sini udah seperti itu. Nah, lakukan hal yang sama pada batas-batas yang lainnya. Nanti terus dinamai di pada batas little ini. Nah, jika sudah dinamai sesuai seluruh batas yang ada di setan kalian, di sini kita perlu untuk mengekspor dalam bentuk txt atau teks. Di sini kita pilih aja table option, kemudian klik export. Kemudian di sini kita klik, terus pada bagian ini kita input ke text file. Nah, terus kita save aja. Oke. Terus kita klik yes. Ini kita close saja. Terus selanjutnya yang perlu kita lakukan itu untuk menginput data frame. Di sini kita klik insert yang ada di atas sini, terus kita klik data frame. Nah, ini kita ubah dulu ke layout view. Nah, akan muncul data frame seperti ini. Kita drag aja ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu pada data frame ini kita klik kanan, terus add data. Nah, terus kita masukkan nih data yang sudah kita simpan sebelumnya. Di sini saya simpan di sini untuk export.output. Nah, kita add aja di sini. Maka akan muncul data table kita ke di sini. Kemudian kita klik kanan pada ini, pada data yang baru kita masukkan, terus pilih yang display XY data. Nah, kemudian untuk X field-nya kita ubah ke M sesuai data yang ada di tabel kita tadi, kan ada M dan juga Z. Nah, kita ubah itu dari XY menjadi M atau Z. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu untuk koordinatnya kita ubah sesuai daerah coupling kita, terus klik OK. Nah, jika udah, kita klik OK lagi, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul sayatan kita nih di sini. Kemudian kita ubah ke data view terlebih dahulu. Di sini kan tadi kan kita udah membatasi sesuai nama-namanya. Nah, pada export data ini yang ada tulisan eventnya yang udah kita buat tadi, kita klik kanan, terus properties. Kemudian pada menu labels kita klik ini label features in this layer. Nah, terus untuk label fieldnya kita tulis batas little yang sudah kita buat tadi saat membuat sayatan. Nah, di sini kita klik OK aja, maka akan muncul batas yang sudah ditandai seperti ini. Nah, di sini tinggal kita tandai sesuai batas-batas yang sudah kita buat tadi. Untuk contoh dari batas-batasnya akan saya tampilkan setelah ini. Baik, ini kan sudah kita perbesar nih bagian penampangnya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan itu untuk membatasi penampangnya. Nah, untuk penampang geomorfologi ini sedikit berbeda dengan penampang geologi, yang dimana penampang geologi kan kita perlu memberikan warna hingga ke bawah permukaan agar mengetahui arah dari dipnya itu kemana dan juga sesar kalau jikalau ada. Nah, berbeda dengan geomorfologi, untuk geomorfologi sendiri
itu hanya menggunakan batas dari permukaannya aja, permukaan dan juga ketinggiannya, tidak perlu sampai ke bawah permukaan. Oleh karena itu, kita batasinya hanya menggunakan polyline. Untuk langkah awalnya kita pergi ke katalog, terus kita ke tempat kita simpan, kita klik kanan, kemudian new, kemudian kita buat save file baru. Nah, di sini kita namanya sesuai untuk lahan yang ingin kita batasi. Kalau di sini saya menggunakan denudasi. Nah, untuk feature tab sendiri kan jikalau peta geologi menggunakan polygon. Nah, kalau untuk yang di morfologi ini menggunakan polyline. Di sini kita klik edit untuk mengedit koordinatnya, sesuaikan dengan kafling kalian sendiri. Kita klik OK, kemudian OK lagi. Nah, maka akan muncul eh, menu denudasi di bagian new data frame ini. Nah, untuk denudasi ini kita klik kanan, kemudian edit features, kemudian start editing. Nah, untuk denudasi kita klik terlebih dahulu, kemudian kita klik line. Di sini tinggal kita batasi sesuai batasnya. Nah, jika udah kita klik dua kali, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika udah, kita klik editor, terus save edit terlebih dahulu, kemudian kita stop editing lagi. Seperti itu. Nah, maka garisnya akan muncul seperti ini. Di sini kita tinggal edit saja garisnya. Kita ke bawah di donasi ini kita klik, terus kita edit sesuai warna dari geomorfologinya, warna dari bentuk lahannya. Maaf. Di sini karena denudasi merupakan warna coklat, kita pilih warna coklat dan juga ininya kita ubah ke 3. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan batas dari denudasi dan juga fluvial. Terus hal ini kita lanjutkan sampai batas terakhir, mengikuti step yang sama. Nah, ini merupakan hasil setelah kita tandai menurut bentuk lahannya. Setelah selesai, setelah seperti ini, kita pergi ke layout view, maka di sini akan muncul nih untuk penampang dan juga petanya. Di sini kan dari penampang sendiri belum sesuai skala dan juga untuk petanya juga belum sesuai skala. Di sini kita ubah dulu skala dari penampangnya, kita klik kanan, properties, kemudian di bagian data frame ini pada bagian action kita ubah fix scale. Kemudian untuk skala kita ubah sesuai skala dari peta yang kalian masukkan. Di sini saya menggunakan 12.500. Di sini saya menggunakan skala 12.500. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul penampang yang sudah sesuai skala. Di sini kita drag aja ke seperti ini. Di sini kita kecilkan terlebih dahulu. Taruh di bawah terlebih dahulu dan untuk petanya kita klik kanan properties, kemudian kita ubah sesuai skala juga 12.500 jika mengikuti peta saya. Kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul yang sesuai skala nih. Sini kita tinggal sesuaikan saja seperti ini. Kita pakai yang tangan ini, kemudian kita sesuaikan petanya seperti ini. Kemudian untuk penampang kita juga sesuaikan. Menggunakan tangan, kita ubah ke sini. Kita perbesar.
maka penampang yang kita buat sudah sesuai skala. Nah, kemudian peta dan juga penampang ini kita rapikan di Corel menurut ketentuan masing-masing. Berikut akan saya tampilkan hasil peta saya setelah dirapikan menggunakan Corel. Nah, setelah penampang tadi selesai dibuat, kita selanjutnya membuat kop seperti ini. Yang berisikan ada satuan bentuk lahan, bentuk asal, kemudian morfografi, relief, dan juga hingga ke morfo asosiasi. Dan untuk penampangnya dibuat seperti ini, diberi judul, kemudian dilengkapi dan diberi tanda mana-mana saja bentuk lahannya, apakah D1, F1. Ini udah ada keterangannya di sini. Untuk kalau S1 itu perbukitan struktural, S2 lembaran terbukit. Seperti itu. Jadi untuk hasil akhir dari peta geomorfologi dan juga sayatan penampangnya seperti ini. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.